Turun ya dari atas. Ya, ini dulu kan. Oke. Teman-teman yang pernah ke TGN pasti pernah merasakan apa yang saya rasakan, karena di sana benar-benar mendaki apalagi musim hujan ya. Pernah jatuh? Iya. Saya Awad Vito Priyansa. Saya dari Fakultas Teknologi Lingkungan dan Mineral, Prodi Teknik Sipil. Saya di Favorit 2024. Halo, saya Anarisda Permadasari. Saya berasal dari program studi akuntansi. Saya berasal dari Sumbawa. Saya sebagai winner duta mahasiswa UTS 2024. Hai guys, perkenalkan nama aku Dara Safira Dimatika dari Fakultas Teknologi Lingkungan dan Mineral, Prodi Teknik Lingkungan. Gila? Sebagai apa nih Kak? Sebagai favorit sama runner up. Boleh. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Gilang Ramadan, biasa dipanggil Gilang, dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Hayati. Lumayan jauh nih dari fakultasnya Kadara. Ya, Kadara gimana? Teknik. Fakultasnya di mana Kadara? Di sebelumnya. Oke, dari program studi teknologi. Di sini aku sebagai runner up duta mahasiswa UTS 2024. Sama gitu nih runner up. Iya, karena kita kayak ya Sasa ya, fisik chemistry-nya. Halo teman-teman semua, kali ini balik lagi bersama aku Amjad Ramdhani, bisa dipanggil Amjad. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, prodinya itu biasanya menghasilkan para pemimpin nih, yaitu prodi manajemen. Nah, di sini aku sebagai the winner of Duta Mahasiswa UTS 2024. Oke. Banyak keranya sih. Keras sakti. Oh, ini keras sakti. Turun ya dari atas. Ya, ini dulu kan. Oke. Kalau menurut saya happy sekali karena ya kita mengenal suasana baru, lingkungan baru ya pastinya kan. Lingkungan hidup deh. Lingkungan berubah ini. Sedih banget. Tentunya pasti happy karena di UTS ini sendiri sebagaimana yang kita ketahui tidak hanya penduduk lokal setempat nih, melainkan dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia yang berkuliah di kampus kita ini, yaitu tepatnya Universitas Teknologi Sumbawa. Jadi banyak nih dapat pembelajaran dari teman-teman di luar wilayah, baik itu dari segi tradisi, kebiasaan, dan lain-lain. Ya, Happy banget. happy-nya di bagian mana? Dan bubuk Bagus sih. karena hawanya kan dingin ya, di kota tuh panas banget. Cuman nggak expect sih bakal kuliah di sini itu. Oke, Kalau kalian gimana? happy sih karena kita simulasi jadi pendaki kan. Simulasi jadi pendaki kan. Karena kita di gunung kan. Jadi tiap hari kita ngedaki. Pernah sekali ke TGN. Teman-teman yang pernah ke TGN pasti pernah merasakan apa yang saya rasakan, karena di sana benar-benar mendaki apalagi musim hujan ya. Pernah jatuh? Iya. Dari sekadar kena ke TGN. Pernah? Ya. Kita balik sini. Jadi mungkin experience-nya luar biasa sih, karena di sini juga di Indonesia ya. Jadi kita bertemu sama teman-teman dari ujung Sumatera sampai ke Papua gitu ya. Jadi Ada. ya budayanya bisa tukar budaya, kayak bahasanya juga bisa saling belajar gitu. Jadi kayak seru-seru aja sih. Rasanya itu tentunya pasti jauh lebih berat daripada masa perkuliahan yang biasa, karena satu sisi kita harus menahan haus, lapar, dan satu sisi juga kita harus menerima nih berbagai pembelajaran dari para dosen, bagaimana kita tetap bisa fokus untuk bisa memahami pembelajaran yang diberikan oleh dosen. Satu dan dua, berat. Berat. Berat banget sih. Kenapa ya? Apalagi di tekniknya belum laporannya, belum bilangnya 3 SKS dibilang cuma 1 jam. Tahu-tahu beratnya sampai jam 1 dari jam 10. Oh, juga sesuai jadwal. Nggak sesuai. Oke, kalau beratnya sih emang berat karena kita di Dotek juga ada laporan kan. Ada praktikum juga yang ini praktikum. Jadi kayak pusingnya dibagi ya berpuasa tapi mikirnya susah gitu, agak lemot karena gitu ya. Laporan. Apalagi pas dehidrasinya sih kan. Kurang minum berat. Ada cobaan-cobaan yang berat ya? Iya, sangat. Enggak.
berat lagi ya. Apa yang beratnya? Apanya yang berat? Laporan gue banyak, pikiran gue juga membuat dan lama kalau nggak makan, nggak minum seharian. Gila. Gue sih, kalau itu cuman hidup. Padahal kan nggak berat-berat banget. Ya juga sih. Tapi ya menurut gue sih enggak, dari gue sendiri. Tahu? Lebih semua kayak sekarang. That's experience sih. Karena di sana juga kita bisa mendapatkan kawan-kawan baru yang juga bisa lebih dikenal dari teman-teman UTS lebih tepatnya. Iya. Ya dong. Kalau dari saya sendiri, ya menyenangkan, berkesan juga. Saya ingin banyak mengikuti hal-hal yang baru pertama kali saya ikuti, yang belum pernah, ya hal-hal positif pastinya yang belum pernah banyak saya coba. Dan karena saya kuliah di IPS, jadi pastinya banyak hal yang memotivasi saya setelah saya kuliah di IPS. Jadi saya berani mencoba seperti sekarang ini. Nah, rasanya itu tentunya bahagia sekali dan mantap, karena di Duta Mahasiswa ini selain menjadi brand ambassador, tapi kita juga menjadi cerminan bagi seluruh mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa, yang mana ketika kita berada di luar lingkup internal dari UTS sendiri, kita harus menggambarkan, mencerminkan bagaimana menjadi seorang mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa yang baik dan benar. Kadara. Aduh, senang banget. Apalagi bisa dapat 2 juara. Wah. Itu favorit saya kan maaf. Emang keren. Nah, sebenarnya itu harus kita jaga baik-baik ya guys, karena itu kayak apa ya, juara itu kan kayak cerminan dari kita kan ya. Yeah. Harus dijaga ke image kita, perilakunya kita semuanya. Kalau dari aku sih sama mungkin ya. Ini jadi experience pertama ikut lomba bareng dari fakultas-fakultas lain gitu. Jadi kayak ketemu sama orang-orang baru dan dengan latar belakang yang sangat luar biasa dari masing-masing finalis kemarin sih. Jadi kayak bertemu orang-orang hebat. Jadi seru sih, keren gitu. Sesuai tagline, Berani jadi hebat. Perbedaannya pasti ada, tapi tidak begitu signifikan teman-teman. Cuman ya di satu sisi kita perbedaannya itu mendapat penghargaan dan apresiasi dari teman-teman, dari para dosen semua, dan tanpa dipungkiri itu tuh kita juga menjadi lebih famous di kalangan para mahasiswa. Seluruh mahasiswa mengetahui kita nih karena kita sebagai brand ambassador dari Universitas Teknologi Sumbawa. Tapi kita tidak boleh menyombongkan diri juga akan hal tersebut teman-teman ya. Sangat-sangat banyak. Ya mungkin dari saya awalnya mungkin jarang untuk berdiskusi atau ngobrol dengan seseorang. Sekarang saya belajar bahwa itu sangat penting bagi kehidupan saya. Apa iya? Seseorang siapa tuh? Sebut. Apa tadi pertanyaan? Perbedaan. Banyak sekali perbedaan yang dimana saya bukan siapa-siapa menjadi apa-apa. Apa-apanya? Apa-apanya dong? Ya gimana ya? Saya awalnya ya cuman kuliah pulang. Jadi setelah saya kuliah pulang ya betul. Apa? Jadi karena saya sekarang sudah bisa dibilang menjadi apa-apa di UTS. Oh jadi apa-apa? Ya apa-apa kayak seperti sekarang saya sudah menjadi mahasiswa. Jadi orang gitu ya? Terpandang. Semua terpandang. Jadi kita harus menjaga image kita sebaik mungkin, jangan sampai orang-orang berpikir kalau juga mahasiswa kok kayak gini. Bener sekali. Jadi harus memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik bagi pasti. Universitas Teknologi Sumbawa. Gimana nih kalau bilang? Kalau perlakuan sih ada beda banget karena dari yang awalnya siapa sih bilang gitu. Jadi sekarang kayak bilang ini ya, jadi kayak punya branding sendiri lagi gitu. Jadi kayak pas di kelas pasti
Dara pernah ngerasain udah ceng-cengin ih duta Ya, gimana ini cuma aja. Oh, ini duta. jadi kayak teman-teman bahkan bukan dari teman-teman prodi aja, teman-teman kelas, tapi juga dari teman-teman dari prodi lain kayak kalau ketemu bapak Duta, jadi kayak punya jadi beban sesuai dengan apalagi pas mereka teman-teman dari biotek terutama yang jadi kayak susah ngebagi waktu sama MK sih, tapi luar biasanya teman-teman saya sempat buat main camp kemarin, jadi kayak senang gitu, jadi ngerasa kayak berarti mereka mendukung, mau support banget gitu. Iya sih. Mereka Dara perbedaannya tadi. Perbedaannya kayak dari kita sudah ikut dutapin, kita sudah belum ikut lain aja sudah dibilang ini duta. Aduh, berasa nyala lagi pindah kayak fleksibel deh kayaknya. Terus kayak lebih gimana tuh apa aja dan bekalannya. Jadi kita bisa kasih tahu ke teman-teman kita kayak gimana kayak public speaking nervous, jadi teman tuh sama kontrendul UTS ini. Jadi serasa jadi guru sebaya. Lalu kita juga baru belajar dan baru mendapatkan pembekalan. Tapi nggak apa-apa sih, bagi ilmu itu salah satu ladang pahala sih kan. Boleh. Ya nih, Jadi hebat. karena setiap manusia tidak akan tahu pahitnya sebuah perjalanan kalau bila belum dijalani. Coba aja dulu, siapa tahu kamu beruntung. Oke, jadi pesannya Amjad buat teman-teman Happy Talks ini, jangan lupa selalu berkonfiden atas keindahanmu, pemikiran, tutur kata, tingkah laku, dan brain pemikiran kamu. Karena apa? Seseorang yang confident itu akan membuahkan hasil yang baik, dan tidak ada satu hal pun yang bisa membuat kamu merasa kurang daripada orang lain. Kita kan ciptaan makhluk Tuhan nih, sama-sama diciptakan dengan sebaik mungkin dan sesempurna mungkin oleh Tuhan. Ini satu sih kan, 1, 2, 3. Berani jadi hebat. Mungkin terlalu jadi hebat menurut Dara gimana sih? Kayak gini ya, teman-teman keadaan dicapai tanpa sesuatu yang dimulai. Jadilah hebat karena sudah banyak orang yang menanti sinarmu. Dan jadi hebat sendiri itu melelahkan. Mari kita bersama-sama menjadi hebat. Oke, luar biasa. Kalau berani jadi hebat, menurut aku nih teman-teman, hebat bukan berarti teman-teman bisa semuanya. Namun seberapa bersyukurnya teman-teman atas apa yang teman-teman bisa dan apa yang teman-teman miliki, dan seberapa bermanfaatnya teman-teman bagi orang-orang di sekitar teman-teman. Jadi teman-teman semua, marilah kita